It sounds like the plot of a movie. A U.S. man was able to hide behind a false identity, operating a sophisticated illegal drug website. The internet drug market, his real name is Ross Ulbricht, and The FBI calls it the most sophisticated criminal marketplace on the internet. The Silk Road. Silk Road. Silk Road. Halo guys, kembali lagi bersama gue di Bukan Dongeng Twitter. Kali ini gue bakal bahas soal kartel internet pertama di dunia. Dan kenalin, ini Ross Ulbricht. Dia pendiri dari Silk Road, toko online pertama di dark web, dimana lo bisa membeli dan menjual apapun. Dan apapun yang gue maksud di sini emang bener-bener apapun. Mulai dari sesuatu yang bisa meledak sampai anggota tubuh manusia. Dan semua itu bisa dikirim langsung dengan paket biasa sampai ke depan rumahmu. Website ini sangat viral, sampai Ross menjadi miliuner di usia 28 tahun. Dan komunitas Silk Road menyebutnya sebagai Steve Jobs dari dunia narkoba online. Sebenarnya Ross sudah tahu kalau dia bakal masuk sejarah, tapi bukan sebagai pahlawan yang menyelamatkan orang dari tirani, tapi sebagai musuh yang membuat orang kecanduan. Dan kurang dari 3 tahun setelah website ini diluncurkan, dia ditangkap dengan 7 dakwaan. 2 diantaranya adalah hukuman penjara seumur hidup ditambah 40 tahun kurungan penjara. Dialah kartel internet, kisah epik dari jenius di balik Silk Road. Ross Ulbricht besar di Austin, Texas pada tahun 80 sampai 90-an. Bapaknya Ross ngajarin dia buat berpikir out of the box. Dan ibunya meninggalkan mimpinya menjadi jurnalis untuk putra kebanggaannya agar menjadi sukses. Dan cerita Ross dimulai saat dia kuliah di Penn State University. Seperti semua orang yang sudah merubah dunia, Ross adalah orang yang pintar dan terkenal eksentrik. Tapi dia DO dari kampusnya dan pindah kembali ke Austin bersama pacarnya. Di sana dia mulai mencari ide cemerlang untuk mendapatkan uang. Ross sebenarnya sudah mencoba semuanya. Dia memulai perusahaan video game, melakukan pekerjaan di Craigslist, tapi tidak ada yang berhasil. Tapi kemudian dia mendapat sebuah ide, sebuah website di mana kamu bisa membeli dan menjual apapun, khususnya narkoba. Di mana orang-orang kesulitan membeli karena pemerintah melarang penggunaannya. Nah, disinilah daripada lu beli di pengedar dengan resiko ketangkap saat transaksi, lu bisa membelinya dengan aman dan nyaman dari rumahmu. Dan di tahun 2009, browser anonim Tor sudah banyak digunakan. Dan Ross hanya butuh satu teknologi lagi buat proses transaksi. Dan saat itu, rilislah Bitcoin. Bitcoin membuat Ross merasa semua bisa dilakukan. Nah, di musim panas 2010, Ross mulai mengerjakan Silk Road. Dan ini bukan tugas yang mudah. Sebenarnya, ini kayak ngebangun Shopee atau Lazada dengan tanganmu sendiri, tanpa ilmu dasar dan pengalaman sama sekali. Jadi Ross harus belajar sendiri soal nulis kode. Ditambah, dia tidak punya siapapun buat dimintai tolong kalau dia punya masalah soal coding. Tapi walaupun gitu, sedikit demi sedikit, websitenya mulai jadi. Di akhir Januari tahun 2011, sudah hampir setengah tahun sejak Ross mulai ngerjain Silk Road. Dan hari ini, website itu sudah siap untuk dirilis. Tapi dia tetap tidak tahu apakah ada orang yang mau menggunakannya. Tapi dia merasa website ini adalah alasan dia ada di sini, untuk membebaskan orang dari tirani pemerintah. Dia mengecek semuanya, dari penyimpanan produk, pusat data, dan server. And boom, Silk Road sudah online. Dan gimana cara kerjanya? Pertama, lu download Tor browser. Terus lu ketik ini di URL Tor browser. Dan kemudian website dengan logo hijau ikonik muncul. Dari sini, lu bisa melihat kategori produk favoritmu. Salah satu produk yang ada di list adalah narkoba. Dan kemudian, lu harus membeli Bitcoin. Dan kemudian lu bisa membeli barang yang lo mau pakai Bitcoin. Paket akan dikirim ke rumahmu beberapa hari kemudian. Dan Ross bukan satu-satunya penjual yang ada di website ini. Beberapa penjual baru bergabung buat ngejual produk yang lebih ekstrim. Ini ngebuat pacarnya Ross sedikit khawatir, karena ngejual produk ekstrim bisa mancing masalah. Tapi Ross jadi terobsesi. Dan pada Maret 2011, 2 bulan dalam bisnis, Ross sudah menghasilkan beberapa ribu dolar keuntungan. I had no idea if Silk Road would work, but now we all know it caught on. It was used to sell drugs, and now I'm in prison. Tapi hanya dalam waktu 4 bulan, Silk Road mulai menarik perhatian pemerintah Amerika Serikat.
Senator Chuck Schumer berdiri di podium di depan TV nasional dan dia meminta DIA buat segera matiin website itu. Sekarang, Ross sudah memulai perang dengan pemerintah. Pemerintah mau matiin Silk Road bukan karena jualan narkoba, tapi karena Silk Road menantang kekuatan dan kontrol pemerintah. Karena siapapun yang ada di balik Silk Road sudah pakai internet yang dibuat pemerintah, browser yang dibuat pemerintah, dan secara terang-terangan melanggar hukum di depan mata mereka. Tapi pemerintah nggak bisa ngelakuin apa-apa. Sekarang tahun 2012 dan Ross menghasilkan banyak sekali uang, tapi dia kesulitan buat mencuci uangnya. Di bulan Desember, dia menghasilkan $500.000 per bulan atau setara dengan 7,5 miliar rupiah. Dan karena harga Bitcoin naik, penghasilan Ross juga naik 2-3 kali lipat dalam seminggu. Kembali ke tahun 2004, Ross membuat perjanjian dengan dirinya sendiri kalau dia akan menjadi miliuner di usia 30 tahun. Dan di titik ini, dia berusia 28 tahun dan sudah menjadi multimilioner. Ross sadar kalau website ini akan menjadi warisannya. Sekarang tujuan dia selanjutnya adalah $1 miliar penjualan di tahun ini. Dan buat ngelakuin itu, dia harus berkembang. Partner bisnis Ross berpendapat jika mereka seharusnya membuka website kedua hanya untuk menjual senjata. Ross berargumen kalau produk itu membuat takut pelanggannya. But back then I was impatient. I rushed ahead with my first idea, which was Silk Road. Hal yang harus lu tahu adalah lu ninggalin banyak jejak setiap kali lu online. Bahkan kalau lo berhati-hati, dan jejak yang ditinggalkan Ross mulai diselidiki oleh DIA. Ross harus memasang 9 identitas palsu dan berakhir diselidiki sama pihak berwajib. Mereka sebenarnya belum mengetahui kalau dia adalah pendiri Silk Road, tapi sekarang mereka mempunyai lokasi dan foto Ross. Di sisi lain, FBI sudah punya alamat IP orang di balik Silk Road dan melacaknya sampai ke rumah Ross. Agen DHS meminta moderator untuk memantau aktivitas Ross. FBI mulai mengikuti dia dari belakang sebelum menyerang. Tapi masalahnya adalah mereka harus menangkap Ross saat menggunakan laptop, atau mereka tidak akan bisa membuka laptopnya tanpa password dan membuktikan kalau dia adalah orang di balik Silk Road itu sendiri. Ross Ulbricht ditangkap pada Oktober 2013. Pada saat itu, dia sedang menyewa kamar di San Francisco seharga $1.000 per bulan, yang dimana ini aneh buat seorang miliuner. Saat itu dia sedang keluar mencari wifi. Ross tidak pernah menyangka kalau tim FBI sedang mengepung lokasinya. Ross lagi duduk di meja perpustakaan dan menggunakan laptopnya. Seorang agen wanita yang sedang menyamar duduk di samping Ross. Tiba-tiba, seorang agen yang lagi menyamar teriak-teriak di perpustakaan untuk membuat pengalihan. Ross berdiri untuk melihat apa yang terjadi. Dan dalam waktu singkat, agen yang sedang duduk di samping mengambil laptop Ross yang masih nyala. Sebelum Ross bereaksi, seseorang menahan tangannya dari belakang. Dan tim FBI langsung menodong Ross dengan senjata. Ross pun akhirnya ditangkap dan laptopnya disita. Ross dikirim ke penjara yang sama dengan teroris Al-Qaeda dan bos mafia John Gotti. Ross ditahan dengan hukuman 2 kali seumur hidup ditambah 40 tahun kurungan tanpa pembebasan bersyarat. Ross sebenarnya memohon untuk keringanan, setitik cahaya di ujung lorong yang gelap, sebuah alasan untuk tetap hidup sebelum dia bertemu penciptanya. Tapi pemerintah tidak memberikan ampunan. I want to have had a substantial positive impact on the future of humanity one day. Do you think you're gonna live forever? I think it's a possibility. I honestly do. I think I might live forever in some form by that time, and technology is changing so fast. Yeah. From there. And if you've made it to the end of this, congratulations to you for listening. Yeah, thanks for listening. Bye-bye. Jadi apa pendapat lu tentang Ross? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. And see you next time.